Oke, teman-teman semua, kita berjumpa lagi di materi pengembangan aplikasi front end. Jadi, di video kali ini kita akan lanjutkan teman-teman pembahasan kita tentang front end application development. Yaitu kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada pengenalan tentang CSS atau Cascading Style Sheets. Setelah beberapa video sebelumnya kita membahas tentang teknologi yaitu HTML, kini saatnya kita juga berkenalan dengan sebuah teknologi yang sangat-sangat penting untuk kita bisa kuasai yaitu CSS, teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, loh kan kita baru belajar HTML sedikit aja gitu ya, baru secuil. Kok tiba-tiba kita udah beralih ke teknologi yang lain yaitu CSS? Jawabannya adalah seperti ini, teman-teman. Memang sengaja saya berikan sedikit gambaran tentang beberapa teknologi secara langsung di awal-awal pembelajaran kita dengan tujuan agar kita bersama itu bisa lebih paham apa peran dari masing-masing teknologi tersebut. Jadi lebih fokus untuk kita bisa lebih paham kaitannya bagaimana gitu antara satu teknologi dengan teknologi yang lain. Nah, setelah kita memahami bagaimana beberapa teknologi itu bekerja secara bersama-sama, barulah kita akan kembali lagi untuk mendalami masing-masing dari teknologi tersebut gitu ya. Jadi eh, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman bisa sedikit bersabar gitu ya. Suatu saat nanti tidak lama lagi kita akan eh, lebih mendalami ke masing-masing teknologi tersebut. Jadi di awal-awal video ini memang kita ingin bersama lebih memahami bagaimana masing-masing teknologi itu bisa saling melengkapi gitu ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, di beberapa video yang lalu, sebetulnya kita udah membahas ya apa peran dari CSS ya teman-teman. Dimana kalau HTML itu perannya adalah membuat structure atau struktur dari sebuah halaman web, dan peran dari CSS adalah membuat agar halaman web itu lebih menarik lagi karena dengan menggunakan CSS kita bisa mengatur pewarnaan, besar kecilnya sebuah elemen, lalu tata letak dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan sedikit berkenalan dengan CSS. Bagaimana sih cara mengimplementasikan CSS pada sebuah halaman HTML gitu ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa seperti yang teman-teman bisa baca ya bahwa CSS adalah kode yang mengatur gaya atau style dari konten website. Jadi, sekali lagi, peran CSS adalah melakukan styling gitu ya. Jadi gaya itu ya berkaitan dengan warna, berkaitan dengan ukuran dan sebagainya. Ya itu sudah kita bahas. Lalu em, berbeda dengan HTML yang merupakan markup language, CSS itu bukan markup language ya, tapi CSS itu adalah style sheet language. Bedanya apa? Ya beda ya, kalau markup language itu kan seperti halaman website yang semuanya pada awalnya adalah teks gitu ya, atau sebuah halaman yang dibangun dengan teks agar teks itu bisa memberikan sebuah fitur yang lebih kaya dan bisa dirender oleh browser, maka kita melakukan menambahkan markup markup pada teks tersebut atau bisa biasa kita sebut dengan tag gitu ya pada teks tersebut agar ketika dirender oleh browser itu teksnya bisa memberikan tampilan yang berbeda. Jadi prinsipnya kalau HTML memang kita memberikan markup pada teks-teks kode teks tersebut. Tapi kalau CSS bukan ya teman-teman, kita tidak menerapkan markup markup, melainkan fungsi dari CSS adalah style sheet gitu. Cara melakukan styling pada HTML-nya adalah dengan cara menseleksi ya, menseleksi. Jadi memilih elemen mana yang akan diatur eh, stylenya, yang akan diatur gayanya gitu. Jadi misalkan di sini ada pekerjaan kita kemarin ya, di situ ada elemen H1, H2, H3 dan P. Nah, cara kerja dari CSS adalah dengan cara menseleksi, memilih elemen mana yang akan dilakukan proses styling. Jadi memilih elemennya.
sorry, memilih elemennya atau tagnya. Misalkan H1, maka kita tuliskan H1 gayanya seperti apa, H2 gayanya seperti apa, H3 gayanya seperti apa, dan seterusnya. Kita akan, jangan khawatir, kita akan sampai ke sana bagaimana cara menuliskan style CSS ya. Kita akan bahas sedikit dulu teorinya ya teman-teman. Nah, jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh CSS? Yang contoh, sebagai contoh yaitu salah satunya adalah bagaimana merubah warna sebuah teks gitu ya, atau sebuah elemen. Lalu mengatur tata letak sebuah konten, misalkan sebuah gambar, tata letaknya di mana, sebuah button, apakah dia mau kita paksakan rata kanan atau rata kiri, dan seterusnya ya. Berikutnya adalah contoh berikutnya adalah pengaturan warna sebuah background dari sebuah konten dan seterusnya. Nah, contohnya penulisannya itu bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Ini ya. Jadi kita menuliskan selektornya terlebih dahulu. Dalam hal ini selektornya adalah P, yang artinya adalah paragraf kan gitu ya. Jadi artinya pada elemen paragraf kita akan menerapkan atribut color dan nilainya adalah red. Artinya warna dari paragraf kita atur menjadi merah seperti itu. Sekali lagi jangan khawatir, ini baru penjelasan saja. Kita akan jauh lebih detail dan langsung praktikum itu nanti ya teman-teman. Ini biarkan kita belajar teorinya dulu. Ya, jadi bisa teman-teman lihat perbedaan antara HTML dan CSS. Oke, setelah kita mempelajari apa itu CSS dan bagaimana cara kerjanya, kita akan lanjutkan ke tahapan yang sangat penting berikutnya, yaitu penerapannya itu bagaimana sih? Oke, kita tahu dah, kita sudah tahu peran dari CSS. Lalu penerapannya seperti apa? Nah, ada beberapa cara ya teman-teman dalam menerapkan CSS. Paling tidak ada 3 cara yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah inline styles. Apa itu inline style akan kita bahas nanti ya. Cara yang kedua adalah internal styles. Dan cara yang ketiga adalah external style. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan dalam menerapkan CSS dalam sebuah dokumen HTML gitu ya. Nah, kita akan langsung bicarakan pelajari cara yang pertama, yaitu inline style. Nah, teman-teman, inline style ini adalah sebuah metode ya yang menerapkan CSS dengan cara menuliskan secara langsung pada elemen HTML. Jadi menuliskan kode CSS secara langsung pada elemen HTML. Nah, contohnya kayak gini nih. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya elemen H1 yang tulisannya website pertamaku. Nah, tulisan CSS-nya itu kita langsung ketikkan di dalam elemen ini, yaitu di bagian sini, teman-teman. Nah, ini ya. Style. Artinya H1 kita atur atribut color-nya berwarna merah. Sehingga nanti H1-nya akan berwarna merah. Tulisan website pertamaku ini akan berwarna merah. Nah, kita juga selain mengatur color, kita atur juga font size-nya, atribut font size-nya. Jadi ukuran dari font-nya yaitu 42 pixel. Akibatnya tulisan website pertamaku ini font-nya akan diubah ukurannya menjadi 42 pixel. Jadi itu cara yang pertama, yaitu menuliskan secara langsung kode CSS-nya pada elemen HTML gitu ya. Disisipkan di bagian elemen HTML-nya sebagai atribut gitu ya. Nah, tapi teman-teman perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa cara yang pertama ini bukan cara yang baik ya, teman-teman. Memang kadangkala kita membutuhkan menuliskan CSS dengan cara seperti ini, tapi sebagian besar nanti pekerjaan kita dalam melakukan penulisan CSS atau styling ya, itu tidak kita lakukan dengan cara seperti ini. Karena cara seperti ini memberikan beberapa kekurangan ya. Dampaknya adalah eh, seperti yang teman-teman bisa baca di sini. Jadi tulisan CSS yang kita berikan hanya berdampak pada elemen di mana CSS itu berada. Jadi misalkan kita melakukan penulisan seperti ini, maka warna merah dan ukuran font 42 pixel ini hanya akan berdampak pada elemen ini. Sedangkan H1 yang lain, misalkan ada H1 yang lain di dokumen yang sama, itu tidak akan terpengaruh ya teman-teman. Walaupun sama-sama elemennya H1 gitu. Misalkan di sebuah dokumen ada elemen H1, ada 5 elemen gitu ya. Yang pertama tulisannya website pertamaku, yang kedua tulisannya adalah hobiku, yang ketiga misalkan H1 tulisannya adalah
biodata diriku dan seterusnya gitu ya. Tetapi jika kita melakukan proses styling dengan cara inline style, maka eh, perubahan style itu hanya akan berlaku pada elemen yang diketikkan kode CSS. Ya, sedangkan elemen-elemen yang lain yang tidak kita ketikkan akan tidak berdampak, tidak akan terdampak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya 3 buah elemen H1 dan ketiga-tiganya kita ingin memberikan sebuah styling yang seragam, biasanya kan kayak gitu ya dalam sebuah website agar konsisten biasanya kita melakukan proses styling yang elemennya sama itu stylenya juga sama misalkan. Dalam sebuah blog misalnya paragraf ada beberapa paragraf kan jarang kita melihat paragraf yang satu warnanya merah, paragraf yang kedua warnanya biru dan ukuran fontnya kecil sekali, paragraf yang ketiga warnanya pink, ukuran fontnya besar sekali nggak? Biasa kan seragam gitu ya. Nah, dengan cara yang pertama ini, berarti kita harus menuliskan satu persatu di setiap elemen tersebut. Nah, ini kekurangan ya. Bayangkan kalau kita mempunyai elemen yang banyak dalam sebuah halaman, gitu ya. Dan kita ingin elemen-elemen yang sama tersebut memiliki style yang sama juga. Oh, berarti kita harus melakukan cara menuliskan dengan berulang-ulang di elemen yang sama walaupun stylenya sama gitu kita harus melakukan penulisan berulang-ulang walaupun kita bisa copy paste gitu ya tapi kan teman-teman namanya copy paste kalau kita harus melakukan copy paste pada 100 elemen ya capek juga kan nah inilah eh, kekurangan dari cara pertama ini dan ini bukan cara yang terbaik untuk menuliskan CSS teman-teman. Sebagian besar nanti kita akan melakukan penulisan CSS bukan dengan cara ini, dengan cara yang kedua dan yang ketiga gitu ya. Oke, setelah kita mempelajari cara yang pertama, kita akan lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu internal style. Jadi tadi inline yang pertama dan yang kedua adalah internal style. Apa itu internal style? Kita baca ya. Nah, berbeda dengan inline style, kode CSS pada internal style tidak dituliskan secara langsung pada elemen HTML-nya. Jadi berbeda dengan yang tadi, internal style itu tidak menuliskan secara langsung kode CSS-nya pada elemen. Ingat ya, tidak menuliskan secara langsung kodenya pada elemen. Namun dituliskan pada heading dokumen di mana style tersebut akan mempengaruhi seluruh elemen-elemen HTML sesuai dengan selektor yang diberikan. Tentunya yang terdapat pada dokumen yang sama. Oke, mungkin teman-teman masih sedikit bingung membayangkannya. Kita langsung coba aja ya. Oke, nah seperti yang teman-teman lihat, sekarang kita sudah kembali lagi ke Visual Studio Code kita. Ini adalah Visual Studio Code dan ini tampilan web browser ya teman-teman ketika dijalankan gitu ya. Nah, kita akan coba kembali lagi ke cara yang pertama yaitu inline. Ya, ini cara menuliskan CSS yang pertama yaitu inline. Caranya seperti ini, menuliskan secara langsung di elemennya, yaitu dengan cara mengetikkan kata kuncinya itu style gitu ya. Lalu kita ketikkan propertinya. Tadi di contoh slide yang saya berikan, kita menerapkan propertinya yaitu color dan warna value-nya adalah merah atau red ya. Jadi artinya pada elemen H1 saya memberikan style pada atribut pada properti color dengan warna merah. Akibatnya seharusnya nanti tulisan website pertamaku ini yaitu ini ya akan berubah colornya menjadi berwarna merah. Oke, saya simpan Ctrl S. Nah, seperti yang teman-teman lihat, itu dia berwarna merah ya teman-teman. Nah, itu ya. Em, dan penulisan style ini juga teman-teman itu bisa beberapa style dalam satu apa namanya dalam satu elemen. Misalkan kita akan tambahkan style yang berbeda yaitu misalkan em, kita akan tambahkan font style ya agar tulisannya miring misalkan kita berikan perintah value-nya adalah italic artinya pada tulisan website pertamaku ini kita berikan styling berupa atribut atau property font style dengan nilainya italic atau italic jadi dia akan miring gitu ya kita simpan nah itu ya seperti teman-teman lihat dia uh, miring gitu ya dan hal ini hanya akan berlaku pada H1 di mana saling ini berada. Ya, dia tidak akan berpengaruh pada H1 yang lain.
Kebetulan memang di dokumen ini hanya ada elemen H1 cuma satu, tapi coba kita tambahkan H1 yang lain ya teman-teman. Kita tambahkan elemen H1 yang lain, misalkan hobiku, gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, hobiku ini karena tidak kita berikan styling, maka dia tidak terpengaruh ya. Yang terpengaruh hanya yang diberikan styling. Sehingga bayangkan kalau kita memiliki H1 dalam jumlah yang cukup banyak, maka kita harus menuliskan satu persatu gitu ya. Jika kita menginginkan style yang sama, maka ini harus kita kopikan ke H1 semua H1 yang kita inginkan. Dan itu cara yang kurang efektif tentunya gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari cara yang kedua. Tadi cara yang kedua adalah bukan dengan cara menuliskan CSS langsung pada elemennya, tetapi menuliskan pada bagian atas dokumen sini, teman-teman. Dengan cara seperti ini ya. Style seperti ini. Nah, dengan cara memberikan selektor ya, memberikan selektor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan kita punya paragraf ada dua ya. Ini paragraf yang pertama, yang ini gitu ya. Ini paragraf yang kedua. Nah, dengan cara yang pertama tadi, berarti kan kita harus menuliskan style pada masing-masing elemen ini. Tetapi dengan cara yang kedua, tidak perlu seperti itu, teman-teman. Kita cukup, yang pertama adalah tentukan dulu nama elemennya. Dalam hal ini adalah P, gitu kan. Kita ingin melakukan styling pada elemen kita bernama P atau paragraf. Lalu kita berikan perintah, misalkan color, gitu ya. Misalkan warnanya adalah blue, gitu ya. Dan kita ingin misalkan paragraf ini kita jadikan sorry, text align, kita berikan text align center gitu ya. Jadi saya ingin paragraf ini dituliskan seperti layaknya puisi gitu ya. Jadi center dan warnanya biru. Kita simpan ya teman-teman. Nah itu ya. Perhatikan teman-teman ya. Dengan cara yang kedua ini, dengan satu kali menulis gitu ya, tapi dua paragraf ini langsung berubah ya, langsung berubah stylenya. Bayangkan kalau dengan cara yang pertama, kita harus melakukan styling di masing-masing paragraf ini gitu ya. Oke, nah mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalkan dalam satu dokumen itu ada dua cara yang berbeda dilakukan? Yang pertama kita menggunakan internal style, tapi kita juga melakukan inline style. Apa yang terjadi? Gitu. Jadi gini teman-teman, inline style itu akan selalu diprioritaskan. Jadi jika kita seperti contoh ini ya, kita sudah melakukan styling pada paragraf kita, warnanya biru dan center. Tetapi jika kita melakukan inline style di sini, misalkan untuk paragraf yang pertama style gitu ya, kita berikan text align-nya misalkan bukan center, justify misalkan gitu ya. Maka inline style ini teman-teman itu akan diprioritaskan. Nah itu ya, dia menjadi center, tidak lagi uh, dia menjadi justify, tidak lagi menjadi center. Jadi inline style, kesimpulannya nih ya, inline style akan menimpa. Jadi kesimpulannya, inline style akan mereplace atau menimpa proses styling yang sudah kita berikan pada internal style ya. Hati-hati gitu. Jadi jangan sampai teman-teman sudah melakukan proses inline style gitu dan teman-teman ingin merubahnya melalui internal style itu tidak akan bisa ya teman-teman. Jadi jika suatu saat teman-teman ini kok nggak pernah bisa jadi warna merah ya gitu ya. Ini nggak pernah bisa jadi warna merah ya misalkan gini ya. Misalkan di uh, P ini ya kita sudah berikan warna color gitu ya. Property color misalkan warnanya red gitu ya. Nah, suatu saat kita ingin merubahnya menjadi warna misalkan kuning gitu ya. Tapi kita melakukan proses pewarnaannya itu di internal style, misalkan color, lalu kita buat yellow, kuning gitu ya.
kita simpan, maka paragraf ini tidak akan pernah bisa menjadi warna kuning, teman-teman. Ya. Karena eh, inline style itu akan lebih diprioritaskan oleh browser ketimbang internal style. Jadi suatu saat ketika teman-teman merubah sebuah elemen dan nggak berhasil-berhasil, jangan-jangan ada inline style yang berlaku di sana yang harus teman-teman hapus dulu. Yang ingin saya sampaikan seperti itu. Ya. Ini penting ya teman-teman, mohon dicermati. Nah, seperti tadi sudah saya apa namanya demokan bahwa cara menuliskan dari internal style adalah kita menuliskan elemen yang ingin kita lakukan styling padanya, lalu atributnya dan nilai dari atribut tersebut, lalu kita uh, simpan atribut dan nilai tersebut dalam sebuah kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, berikutnya teman-teman, ada sebuah uh, oh sorry. Oh ya, saya ceritakan sedikit, ada yang ketinggalan ya. Ada yang lupa. Jadi ketika kita menuliskan kode CSS seperti ini, kita harus familiar dengan istilah-istilahnya ya. Yang di bagian sini itu namanya selektor. Artinya selektor, pemilihan ya. Elemen yang kita pilih dalam hal ini adalah paragraf gitu kan. Kita memilih paragraf untuk kita lakukan styling pada paragraf tersebut. Tapi nanti seiring dengan kita terus berjalan mendalami teknik penulisan CSS, selektor ini tidak hanya nama-nama markup ya teman-teman, tidak hanya nama-nama elemen. Nanti teman-teman akan berjumpa lagi dengan berbagai macam selektor yang berbeda-beda dan tidak hanya sekedar nama elemen. Ya. Itu kita akan pelajari sambil jalan. Jadi pada tahap ini teman-teman cukup tahu saja bahwa dalam menuliskan CSS yang perlu kita tuliskan pertama kali ada selektor ya. Selektor ini bisa apa saja, bisa nama elemen, bisa nama dari sebuah kelas, bisa dari nama dari sebuah ID dan seterusnya. Bahkan ada yang disebut sebagai pseudo selektor dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan pelajari sambil jalan ya gitu. Lalu di bagian dalamnya itu ada namanya property. Property adalah eh, apa namanya yang akan kita rubah ya. Behavior yang ingin kita rubah adalah warnanya misalkan ya. Berarti color nama propertinya. Kalau misalkan behavior yang ingin kita rubah bagaimana dia ditampilkan, apakah miring, apakah lurus, itu berarti nama propertinya adalah text style. Kalau ingin merubah behavior dari ukurannya berarti properti yang kita rubah adalah font size. Dan bagian sini adalah nilainya gitu ya. Oke, nanti kita akan terus dalam ini sambil jalan. Nah, kita akan pelajari cara yang ketiga, cara yang akan sangat sering kita gunakan, ya, yaitu namanya external style. Nah, berbeda dengan internal style itu kan menuliskan kode CSS masih di dalam dokumen HTML itu kan ya, seperti yang tadi saya demokan. Ini seperti yang tadi didemokan bahwa internal style itu kan kita menuliskan stylenya masih di dalam kode HTML. Nah, kalau external style itu tidak ya teman-teman. Kode CSS-nya sudah tidak ada lagi di dalam dokumen tersebut. Ya. Loh, kenapa seperti itu gitu ya? Nah, kita bahas ya. Oke, tapi sebelum dilanjut ya, bagi teman-teman yang belum subscribe nih, boleh subscribe dulu dong ya. Jangan lupa tekan tombol like-nya biar kita lebih semangat. Oke. Internal style juga ternyata internal style juga ternyata masih ada kekurangan, teman-teman. Kekurangannya apa? Ya karena kode CSS yang kita ketikkan di sini hanya berpengaruh pada elemen-elemen ada di dalam dokumen ini. Dan kenyataannya teman-teman, ketika kita ingin membuat sebuah web project, itu kita tidak hanya bekerja dengan satu dokumen, teman-teman. Dalam sebuah aplikasi web yang kompleks, yang real gitu ya, biasanya kita akan bekerja dengan puluhan bahkan ratusan file dokumen. Dan bayangkan jika setiap dokumen tersebut memiliki internal style yang berbeda-beda. Berarti kita harus mengetikkan internal style di setiap dokumen tersebut. Dan kadang-kadang
kita menginginkan style yang sama antara satu dokumen dengan dokumen yang lain, ya tidak, gitu kan. Nah, jadi kekurangan dari internal style juga masih ada, yaitu bahwa bahwa dokumen yang kita ketikkan untuk internal style ya, itu dokumen bahwa CSS yang kita ketikkan itu hanya berdampak pada dokumen di mana CSS itu diketikkan ya. Dia tidak akan berdampak pada dokumen yang lain atau file yang berbeda gitu. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pada kenyataannya sering kita menginginkan bahwa walaupun dokumennya berbeda memiliki style yang sama. Akan lebih baik jika kita tidak harus menuliskan satu persatu di setiap dokumen tersebut stylenya. Cukup menuliskan satu dokumen, satu CSS di file yang terpisah dan setiap dokumen yang menginginkan style tersebut tinggal mereferensi ke eksternal style tersebut kan gitu ya. Oke, mungkin teman-teman masih bingung. Sekarang mari kita implementasikan gitu ya. Misalkan teman-teman ya di sini yang belum ada style yang mana ya. Kita buat lagi deh halaman sebuah elemen baru yang belum ada di sini. Misalkan link gitu ya. Link. Link itu kan membuat link itu bisa menggunakan ahref ya. Ahref. Misalkan link ke misalkan link ke YouTube ya. Misalkan kita buat di sini YouTube. Berarti kan namanya http www.youtube.com ya gitu kan ya. Kita simpan. Maka seperti yang teman-teman lihat di sini ada link YouTube. Kalau kita klik dia akan pergi ke YouTube gitu kan. Nah, kita akan melakukan styling pada elemen ini yaitu ahref yaitu link ya. Di sini kan seperti yang teman-teman lihat tampilannya seperti ini YouTube. Nah, misalkan kita ingin memberikan sebuah style gitu agar link ini tulisannya lebih besar gitu kan dan warnanya berbeda. Nah, dengan cara eksternal styling itu kita harus membuat file baru ya teman-teman. Nah, caranya saya lakukan Ctrl B ya. Ctrl B untuk menampilkan left menu di sini. Itu ya untuk menampilkan hierarki dari dokumen yang saya gunakan. Lalu saya tambahkan satu buah dokumen bernama style.css. Ingat, file CSS itu harus berextension .css. Sedangkan nama filenya itu bebas ya. Selama tidak ada spasi gitu ya. Nah, di sini ya style.css. Lalu saya ingin melakukan styling pada link kita ya. Caranya bagaimana? Ya berarti kita tuliskan tadi dengan aturan tadi selektor. Nama selektornya di sini adalah berarti link ya. Linknya itu ahref. Linknya adalah ahref seperti teman-teman di sini ahref. Berarti selektornya di sini adalah a gitu ya. Lalu kurung buka kurung tutup. Lalu propertinya misalkan warna ya kita ingin warnanya misalkan menjadi warna merah misalkan ya biar terlihat gitu maksud saya. Kenapa dari tadi merah lagi ya karena ini biasanya di video kalau warnanya aneh-aneh nggak kelihatan gitu ya, jadi saya gunakan warna yang kontras aja merah gitu red. Nah lalu kita simpan teman-teman Ctrl S. Nah apa yang terlihat ternyata dia tidak jadi merah. Nah ini akan kita pelajari kenapa dia tidak menjadi merah karena teman-teman link kita adalah eksternal, yaitu style.css kita itu berada di luar dokumen index.html. Sehingga dokumen indeks kita tidak mengetahui bahwa maksud dari kita adalah menggunakan CSS style.css ini gitu. Dia belum tahu gitu. Oleh karena itu kita harus memberitahu kepada dokumen index.html kita bahwa kita ingin dokumen ini menggunakan file CSS yang sudah kita buat secara eksternal gitu. Caranya gimana teman-teman? Caranya ini saya Ctrl B lagi biar saya memiliki space yang cukup lebar. Caranya adalah
dengan mengetikkan di sini teman-teman. Mengetikkan link CSS. Nah, itu ya. Link rel style sheet lalu nama filenya style.css. Kebetulan tadi nama file kita kan style.css ya. Nah, ini style.css. Oke. Sehingga kita harus ketikkan dengan nama yang sama, style.css. Nah, sekarang kita simpan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa linknya sudah berubah menjadi warna merah, gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan lagi dengan style-style yang lain, teman-teman. Misalkan ukuran dari fontnya, font size kita perbesar, misalkan 32 pixel, gitu ya kita. Nah, dia jadi lebih besar dan seterusnya. Dan dengan cara seperti ini, misalkan kita punya dokumen yang berbeda, maka dokumen tersebut bisa memanfaatkan file CSS yang sama ya dengan cara misalkan ada file baru nih. Kita buat file baru aja teman-teman. Ini kan index.html, kita buat lagi uh, namanya about.html gitu ya. Nah, kita ketikkan di sini uh, standar markup dari HTML ya dengan kurung dengan tanda seru lalu tab. Nah, lalu kita buat misalkan uh, tulisan H1 gitu ya. Ini halaman about. Lalu kita tambahkan link href seperti tadi ya teman-teman. Home untuk menuju ke halaman indeks kita lagi. Nah, di sini kita ketikkan alamatnya adalah index.html ya. Nah, dengan cara seperti ini, misalkan kita simpan dulu deh ya. Kita simpan. Uh, Lalu kita ketikkan stylenya. Kita tambahkan stylenya di sini. Ya, berarti link CSS. Nah, dengan cara menambahkan referensi file eksternalnya, maka halaman yang baru ini pun akan mendapatkan style yang sama. Ya, kita simpan ya teman-teman. Simpan. Lalu kita jalankan dengan cara menekan sini. Nah, ini ya. Ini halaman about. Lihat tulisan home-nya ini sudah memiliki style seperti apa yang kita ketikkan di sini. Ya. Jadi dua halaman ini ya, home dan uh, about itu memiliki style yang sama yang merujuk pada style bernama style.css karena keduanya me mereferensi pada style CSS yang sama yang kita berikan di bagian sini, teman-teman. Nah, link rel, style sheet, style.css dan ini pun link rel, style sheet, style.css. Nah, itulah teman-teman. Jenis ketiga yang akan sangat sering kita lakukan adalah dengan penerapan CSS jenis yang ketiga ini, cara yang ketiga ini, ya, dengan membuat file eksternal. Oke, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan tentang CSS ini. Di video berikutnya, ya, kita akan mempelajari bagaimana kita membuat sebuah halaman web kita bisa diakses secara publik, tidak hanya di lokal, tapi menggunakan bisa diakses secara di internet tanpa kita harus membuat hosting dan lain sebagainya. Ya, ini sangat menyenangkan ketika kita ingin memamerkan hasil latihan kita. Kita kan sebagai pembelajar nih teman-teman yang baru belajar tentang bagaimana membuat desain front end web development gitu ya. Dan kadang-kadang kita ingin mengirimkan hasil belajar kita ke teman kita atau ke guru kita gitu ya untuk dinilai dan sebagainya. Nah, guys, kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa publish pekerjaan kita secara agar bisa diakses menggunakan internet gitu ya. Oke, semoga teman-teman masih bersemangat. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.